kita lanjutkan ya untuk pendidikan karakter ya. Di sini pendidikan karakter boleh saya bacakan ya. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara yang mana dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Nah, kalian ini kan peserta didik yang untuk tingkatan SMP ya, di atas SD sekolah dasar, jadi sudah masuk ke sekolah menengah pertama ya, SMP. Nah, jadi termasuk generasi muda. Dalam ini berarti masa remaja ya. Kalau remaja SMA kan remaja menanjak dewasa, kalau dewasa lagi itu lebih atas lagi adalah mahasiswa. Nah, di sini disiapkan untuk menjadi generasi yang berkualitas ya, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk kepentingan warga masyarakat secara keseluruhannya. Di sini pendidikan karakter dapat diartikan sebagai the deliberate as of all dimension of school life to foster optimal character development. Artinya di sini adalah bagaimana usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan, baik itu sekolah ya, untuk membantu pembentukan karakter secara optimal ya, secara maksimal. Nah, di mana pendidikan karakter itu memerlukan metode-metode khusus yang tepat ya, agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai ya. Di antaranya apa? Metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan ya. Jadi perlu keteladanan ya. Kemudian metode pembiasaan harus dibiasakan ya. Kemudian metode pujian, dan ada juga metodenya adalah hukuman ya. Kalau bersalah tentunya ada hukuman atau sanksi ya. Makanya dulu di SMP ini juga ada namanya poin-poin kesalahannya. Jadi kalau sudah sampai berapa poin, misalnya mencapai 100, maka akan dikembalikan ke orang tua dan mungkin akan dikeluarkan dari sekolah ini ya, kalau melanggar tata tertib peraturan sekolah ya, seperti itu. Bahkan juga metode-metode 4 metode inilah yang memang sering dipakai dalam pendidikan karakter itu ya. Jadi adanya keteladanan ya. Jadi keteladanan seperti mungkin kita secara umum kita meladani misalnya tokoh nasional, misalnya Bung Karno, ataupun misalnya pahlawan-pahlawan pejuang lain ya, mungkin itu juga menjadi teladan. Misalnya Ki Hajar Dewantoro, itu tokoh-tokoh pendidikan, itu juga menjadikan kita teladan ya. Seperti juga untuk emansipasi wanita, adanya pahlawan Era Kartini, Dewi Sartika, dan lain-lain. Juga ada pejuang-pejuang Aceh perempuan, misalnya seperti Cut Mutia ya, kemudian macam-macam ya, ada Cut Nyadin dan sebagainya. Kemudian metode pembiasaan tadi yang kedua ya, pembiasaan berarti harus dibiasakan, apapun harus dibiasakan. Jadi kalau kalian pengen bagus, pengen hasilnya bagus sekolah di sini di SMP 2, tentunya harus adanya pembiasaan hal-hal yang positif ya, yang baik ya, seperti itu. Jangan mengikuti hal-hal yang buruk ya. Nah, kemudian juga berikutnya adalah karakter adalah dalam artian di sini cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun lingkup bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Nah, jadi harus bertanggung jawab tadi. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik ya, untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Jadi 3 macam itu ya. Makanya amanah undang-undang Sisdiknas ini tentunya bertujuan, bermaksud adalah pendidikan itu tidak hanya membentuk insan pribadi Indonesia atau peserta didik Indonesia ini atau pelajar Indonesia itu cerdas, tapi juga berkepribadian atau berkarakter yang nantinya yang akhirnya nanti lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dan karakter yang bernapaskan pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama ya, seperti itu tujuannya, seperti itu intinya.